Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Langsung saja kita akan belajar lanjutan dari grafik titrasi asam basa dengan jenis asam lemah basa kuat. Ya, ini adalah part 2. Terima kasih sahabat kimia yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin berkembang, bermanfaat bagi para pengunjung. Baik, kita mulai ya. Grafik titrasi, kata kunci apa saja yang harus kita pahami? Poin-poin kunci apa saja yang harus kita pahami ya? Kita mulai. Bahasan pada video kali ini adalah grafik asam lemah dititrasi oleh basa kuat ya. Asam lemah dititrasi oleh basa kuat ya. Nah, asam lemah yang kita gunakan itu adalah asam cuka ya. Kita ambil asam yang umum saja. Kemudian untuk basa kuatnya adalah NaOH ya, sahabat kimia ya. Basa kuatnya adalah NaOH. Nah, kita mengingat kembali ya tentang alat apa saja yang dibutuhkan saat titrasi itu berlangsung ya, sahabat kimia ya. Jadi di sini ada burat yang isinya titran ya. Ini titran adalah larutan pengukurnya. Kita pakai NaOH sebagai basa kuatnya. Kemudian ada Erlenmeyer yang di sini kita gunakan larutan asam cuka, asam asetat, asam etanol itu sama saja ya. Dan ini dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Titrat adalah zat yang mau diukur kadarnya ya. Kemudian titrasi harus berhenti sampai kapan? Tetesan titran itu harus menetes dan berhenti sampai di tetesan keberapa, volume berapa itu harus kita ketahui dan tentunya dengan cara melihat perubahan warna dari indikator yang diteteskan ke dalamnya. Nah, indikator yang dipakai dan cocok untuk jenis titrasi asam lemah oleh basa kuat ini adalah phenolphthalein dan bromothymol blue ya, bisa pilih antara satu dari dua itu ya. Atas dasar apa seperti itu ya, ini sudah Bu Eli jelaskan pada video part 1 ya. Jadi dalam hal ini kita tidak memilih methyl red, tetapi kita tetap memilih bromothymol blue dan phenolphthalein ya. Kenapa? Karena di methyl red atau methyl orange ya. Ini methyl orange, kalau ini methyl red. Methyl red itu daerah asam ya. Trayek pH-nya 4,8 sampai 6. Sementara methyl orange ya, ini trayek pH-nya lebih rendah lagi, yaitu 3,1 sampai 4,4. Nah, kita melihat bahwa trayek pH untuk BTB dan PP itu relatif dari netral ke basa ya, 6 sampai 7,6. Kemudian yang BTB ini adalah 8 sampai 10 seperti itu. Nah, sehingga eh, kita hubungkan dengan daerah titik ekuivalen atau daerah 3 dari titrasi asam lemah oleh basa kuat ya. Nah, daerah 3-nya itu adalah pada pH sama dengan kalau kita menggunakan basa kuat, tentunya pH-nya di atas 7 ya. Jadi nanti daerah 3-nya mestinya di atas 7. Jadi tidak mungkin menggunakan mm, indikator yang di bawah 7 ya. Seperti itu pemilihan indikator. Ketika pemilihan indikatornya tidak tepat, maka hasil dari titrasi itu juga tidak tepat ya. Baik, konsep hitungnya adalah sama selalu di mana-mana. Mol adalah jumlah zat. Mol adalah jumlah zat ya. Jumlah zat titrat itu akan sama dengan jumlah mol titrat. Jadi dalam hal ini kita ingin mengetahui, tujuan kita adalah mau mengetahui jumlah zat titratnya dengan cara mengetahui lebih dulu jumlah zat dari titrannya. Nah, ini adalah asam lemah CH3COH yang dititrasi oleh basa kuat NaOH ya. Jadi, sahabat kimia, ini eh, ada 4 daerah titrasi pada kurva titrasi ALBK ya. Daerahnya sama seperti pada video ke-1, yaitu daerah satunya sebelum titrasi, jadi sebelum netes titrannya. Daerah 2-nya itu sebelum titik akhir titrasi atau titik ekuivalensi. Ini titik ekuivalensi atau titik akhir titrasi sama aja ya. Daerah 3-nya itu saat mencapai titik ekuivalen atau titik akhir titrasi. Sementara daerah 4-nya adalah setelah titik akhir titrasi
atau titik ekuivalensi. Nah, kita pakai asam lemahnya ini sekali lagi asam asetat 0,1 molar sebanyak 5 mili. Ini adalah volume yang dibutuhkan yang kita taruh dalam Erlenmeyer yang akan diukur dan ini diteteskan NaOH sebagai bahasa kuat 0,1 molar. Jadi NaOH-nya dimasukkan ke dalam kuret ya, yaitu NaOH-nya akan netes, setetes, tetes, tetes ya. Satu tetes itu 0,05 mili. Lalu bagaimana kita memperoleh grafik titrasi yang bentuknya seperti ini? Tentu sahabat kimia harus awali dengan cara menghitung dulu ya. Nah, pada grafik ini akan kita baca sumbu X itu volume titran, yaitu NaOH dalam mililiter. Kemudian sumbu Y-nya adalah pH. pH siapa? pH larutan. Nah, sahabat kimia, kita awali dengan menghitung dulu. Jadi, sebelum mendapatkan kurva seperti ini, grafik seperti ini, maka kita harus hitung dulu ya. Nah, daerah 1, kita awali dari daerah 1. Daerah 1 ini daerah sebelum titrasi ya, sahabat kimia ya. Jadi, daerah sebelum titrasi ya. Nah, tentu belum ada NaOH yang netes, masih 0 mili ya, masih 0 mili nih, masih 0 mili. Nah, jadi hanya ada titrat saja, hanya ada titrat saja. Nah, sahabat kimia, di awal CH3COH-nya itu kita pakai 0,1 molar, 5 mili ya. Nah, ini kalau kita kalikan, ingat molar kali mililiter itu menghasilkan 0,5 milimol ya. Jadi pada awal reaksi 0,5 milimol, kemudian bereaksi juga 0,5 milimol, dan sisanya habis ya. Nah, sahabat kimia di sini ya dalam hal ini belum ada reaksi dengan NaOH ya. Sehingga kita mau mencari konsentrasi ion hidrogen dari asam asetat ini yang bereaksi ya ini ya awalnya ini ya yang bereaksi ini kemudian sisanya 0 ini maksudnya ya 0,5 milimol sendiri ya. Artinya tidak ada reaksi dengan siapapun. Jadi jumlahnya ya hanya 0,5 milimol. Jadi 0,5 milimol ini kita bagi dengan 5 mili ya. Maka hasilnya 0,5 bagi 5 itu 0,1 molar. Ini konsentrasinya dimasukkan ke sini ini ya. Kemudian nilai Ka-nya itu ada di dalam soal 10 pangkat min 5 ya. Jadi kalau ini sahabat kimia kalikan maka akar 10 pangkat 6 min 6. Nah, akar 10 pangkat min 6 ketemunya 10 pangkat min 3 molar. Nah, ini adalah konsentrasi ion hidrogen. Ingat, konsentrasi ion hidrogen itu berbeda dengan konsentrasi asamnya. Kalau asamnya dia utuh, belum mengion ya, belum terdisosiasi. Tetapi kalau ion H+, H3O+, itu artinya ionnya itu sudah lepas ya dari ikatan CH3COH-nya. Nah, yang kita masukkan ke dalam persamaan pH, yaitu pH sama dengan min log H+, yaitu adalah H+-nya ya. Jadi bukan CH3COH-nya, ini harus ditanamkan dalam sebagai konsep yang esensial. Min log H+, min log 10 pangkat min 3, min 3. Jadi pH awal sebelum titrasi itu berlangsung adalah 3 ya. 3 di 0 mili titran, maka pH larutannya 3 karena hanya ada CH3COH sebagai asam lemah ya, sebagai asam lemah bukan asam kuat. Apa ciri-cirinya? Salah satunya adalah memiliki K. Baik, kita menuju daerah 2. Daerah 2 adalah daerah sebelum titik akhir titrasi ya, sahabat kimia. TAT ini maksudnya adalah boleh dibilang kalau di video pertama, titik akhir titrasi itu adalah titik ekuivalensi ya, sahabat kimia ya. Titik ekuivalensi. Jadi TE ya, TE, oke? Titik ekuivalensi. Nah, artinya kita bebas memilih berapa volume titran NaOH yang menetes ke dalam Erlenmeyer ya. Di sini NaOH-nya 0,1 molar. Misalnya sahabat kimia memilih angka yang kecil saja, 0,5 mili ya. Atau 1 mili, atau 2 mili ya. Diawali dari angka yang kecil dulu. Nah, ini mililiter ini ya. Ini dikalikan ya. Dikalikan dengan molar. Dia akan menghasilkan apa? Milimol. Jadi sahabat kimia taruh di sini ya. Ini molar, kemudian
dikali mililiter ya. Molar dikali mililiter. Nih, molar dikali mililiter adalah 0,5 milimol. Nah, NaOH-nya ini untuk CH3COH-nya, NaOH-nya 0,1 molar dikali 0,5 mililiter itu 0,05 milimol. Karena kita meneteskan NaOH itu masih sedikit ya. Nah, oleh karena itu yang masih sedikit ini lihat ya jumlah dari ini dari titrannya ya itu masih sedikit ya. Oleh karena itu titran ini sebagai pereaksi pembatas. Lihat jumlahnya 0 mili ya. Maka jadi KCOH yang bereaksi adalah ngikutin pereaksi pembatasnya ya, yaitu 0,05 ini. Lalu hasilnya apa? Ya produk dari asam asetat ditambah NaOH itu adalah garam natrium asetat. Ini juga 0,05 milimol ya. Ngikutin pereaksi pembatas. Ada konsep pereaksi pembatas ya. Pada bagian yang apa? Yang bereaksi ini ya. Nah, sahabat kimia, akhirnya pada sisa itu kita jumpai bahwa CH3COH-nya 0,45. Dari mana? Dari 0,5 dikurangi 0,05 ya. Sementara NaOH-nya habis. Nih, habis 0. Nah, lalu garamnya tulis saja, garamnya itu 0,05 karena sama ya, karena di awal nggak ada. Bagaimana dengan air? Air abaikan saja ya. Baik, sekarang kita lihat sisa yang ada pada reaksi ini adalah CH3COH dan CH3COONA. Sahabat kimia tentu ingat ya, ini konsep larutan apa? Larutan yang punya pasangan, yang satu asam lemah, yang satu garamnya atau basa konjugasinya. Itu adalah ciri-ciri larutan buffer. Buffer yang mana? Asam atau basa ya? Karena di sini asam lemah, maka buffernya ya buffer asam. Nah, oleh karena itu di dalam mencari ion hidrogen ya. Kenapa ion hidrogen? Karena ion hidrogen itu akan masuk ke persamaan persamaan pH. Yang dimasukkan ke dalam persamaan pH itu pH min log H plus itu adalah ion hidrogen, bukan CH3COH-nya ya. Nah, maka kita masukkan Ka ya kali Ma per Mg. Ka-nya ada, Ma ingat molaritas milimol dibagi volume total. Jadi volume totalnya sahabat kimia jumlahin ya. Yang awal itu kan dari CH3COH awal 5 mili ditambah NaOH yang netes tuh setengah mili. Jadi 5 ditambah 0,5. Ini sebagai volume total. Artinya di sini kita menanam konsep yang benar bahwa milimol kalau dibagi mililiter adalah molar. Milimol dibagi mililiter adalah molar. Meskipun ini oke, atas bawah itu sama ya, sahabat kimia ini bisa dicoret ya. Nah, tetapi kita sudah punya konsep yang benar saat kita memasukkan persamaan matematis untuk menghitung konsentrasi ion hidrogen, maka semua reaksinya harus dalam satuan molar ya. Sehingga H plusnya 10 pangkat min 5 kali 9 ya. Masukkan min log 10 pangkat min 5 kali 9 berarti 5 min 5 min log 0,954. Nah, pH yang diperoleh 4,046. Sahabat kimia, ini pH 4 ya. Tadi kita lihat di pH darah 1 tuh pH-nya 3. Jadi ini sudah naik. Artinya sudah ada penambahan basa di sini. Ya. Oke, sudah jelas, sudah lebih jelas ya. Sekarang masuk ke daerah 3. Nah, ini Bu Eli memberi contoh satu titik saja. Nanti sahabat kimia bisa lanjutkan dengan titik-titik yang lain. Yang penting masih pada daerah 2 ya. Nah, daerah 3. Daerah 3 ini tuh adalah daerah yang wajib bahwa titik akhir titrasinya itu mencapai ya yang namanya titik apa? Ekuivalen ya. Yang mencapai titik ekuivalen. Nah, titik ekuivalen adalah titik yang memenuhi standar ya bahwa eh, jumlah mol titran itu akan sama dengan jumlah mol dari titratnya ya. Ini titik ekuivalen. Oleh karena itu kita memilih ini ya. Kita memilih volume dari NaOH-nya itu 5 mili ya. Kenapa? Harus 5 mili karena supaya jumlah dari mol atau milimol titrat itu sama dengan jumlah mol atau milimol dari titrannya ya, dari titrannya ini. Karena sama, maka ya dua-dua bisa berfungsi sebagai reaksi pembatas sehingga di bagian yang sisa sini habis ya, sini
habis juga ya, ini habis ya, ini habis, oke. Sehingga yang bersisa adalah CH3COONA-nya. Berapa? Setengah milimol. Nah, kalau yang bersisa, ini clue penting ada di sini ya. Jadi, sahabat kimia lihat, kalau yang bersisa itu hanya ada, ini lihat ya, nih, hanya ada garam, maka ini adalah ciri-ciri dari pH apa? pH larutan garam yang mengalami hidrolisis. Nah, sekarang kita tentukan kelompok garam apa CH3CONA itu ya. CH3CONA itu adalah garam yang dibentuk dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH. Karena ada basa kuat NaOH, maka di sini garamnya kita masukkan ke dalam kategori garam basa ya, sahabat kimia ya. Ingat garam apa? Garam basa. Nih, garam basa. Nah, garam basa ini mengalami reaksi hidrolisis dalam air. Tetapi ingat ya, hidrolisis itu dialami atau hanya bisa dilakukan oleh spesies yang sifatnya berasal dari asam lemak atau basa lemahnya. Sehingga kalau CH3COONA bereaksi dengan air, dia akan mengion menghasilkan CH3COO- tambah Na+. Kemudian yang mengalami hidrolisis, hidrolisis itu artinya reaksi dengan air, itu hanya CH3COO-nya. Ini lihat ya. Sehingga CH3COO- ditambah H2O. Maka satu H-nya pindah ke CH3COO- ini ya. Maka akan menghasilkan CH3COH dan OH-. Ingat, di sini muncul ion OH- hidroksida, ion basa ya. Ada ion basa menunjukkan ini adalah garam basa ya. Oleh karena itu, maka persamaan dari hidrolisis garam basanya kita tuliskan OH- sama dengan akar KW per Ka kali MG ya. KW-nya masukkan 10-14, Ka-nya 10-5 dan molar garam. Lagi-lagi molar ya. Molar ada milimol dibagi mililiter. Mililiternya itu jumlah dari total volume. Ingat, jumlah dari total volume karena ini merupakan larutan ya. Larutan itu dibentuk dari titrannya plus titratnya kan. Sehingga 0,5 milimol dibagi 5 ditambah 5 ya. Ketemu 0,05 molar ya. Sebagai konsentrasi harus dalam satuan molar ya. Oleh karena itu, konsentrasi OH- silakan dihitung dengan kalkulator, akan diperoleh sekian molar ya. Nah, sahabat kimia ini garam basa. Sehingga yang ada di dalam larutan itu OH-. Maka sahabat kimia masukkan jangan ke pH tetapi ke pOH. pOH sama dengan min log OH-, dapat sekian molar ya. Nah, pOH itu harus kita ubah lagi ke pH. pH itu 14 min pOH atas dasar nilai KW-nya 10 pangkat min 14 pada suhu kamar dan tekanan standar ya. Sehingga diperoleh pH-nya sekitar 8,85. Ini ya sahabat kimia ya. Di sini terjadi peningkatan pH yang cukup ya, 2 kali lipat dah ya. Lihat nih dari 3 ke 4, kemudian ke 8,8 hampir 9 ya. Nah, ini adalah daerah titik ekuivalen, daerah krusial di mana kita akan menentukan kadar dari titrat itu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke daerah terakhir yaitu daerah 4. Nah, daerah 4 itu adalah daerah setelah titik akhir titrasi ya sahabat kimia. Di sini sahabat kimia bisa memilih volume titran NOH bebas. Yang penting di atas volume daerah 3. Kalau daerah 3 volumenya 5, maka di daerah 4 itu adalah volumenya 5,5 atau 5,1 boleh, 5,2 pun juga boleh ya sahabat kimia seperti itu. Baik, nah sekarang kita masukkan 0,1 molar, di sini 5 mili, 0,1 molar 5,5, milimolnya dapat semua ini ya. Lalu kita pilih mana yang merupakan reaksi pembatas, yaitu yang jumlah milimolnya paling kecil, mana? 0,5 lawan 0,55 ya. Ini 0,55 ya, 0,55 ya. Oke. Ini 55 ya. Oke, sahabat kimia ini nanti diganti ya. 0,5 ini 0,50 maksud Ibu. 0,50 ini 0,55. Oke, sudah betul. Nah, sehingga di sini yang bersisa itu ternyata adalah apa? NaOH ya, sebanyak 0,05 milimol ya. Nah,
Lalu bagaimana dengan garam basa? Garam basa sumbangannya tidak terlalu signifikan ya, sehingga kita tetap mengambil senyawa basanya saja ya. NaOH tambah H2O menghasilkan OH- dan Na+. Nah, di sini NaOH-nya 0,05 milimol. Maka kita cari OH-nya 0,05 milimol ya. Nah, ini langsung kita masukkan POH sama dengan min log OH min. Masukkan lagi-lagi dibagi dengan volume total ya. Lagi-lagi dibagi dengan volume apa? Total 5 ditambah 5,5 ya. Dapat pOH-nya sekian. Jangan berhenti ya. Kalau baru dapat pOH, kita harus tuntaskan sampai pH. pH itu 14 min pOH, ketemunya 11,67. Dan seterusnya. Jadi kesimpulannya pada daerah 4, itu kita akan jumpai pH larutan hanya pH-nya si titran saja ya sahabat kimia ya. Hanya pH-nya titrannya saja. Nah, oleh karena itu karena titrannya ya basa, ya udah daerahnya basa. Oleh karena daerahnya basa, kita akan lihat angka-angka pH-nya itu besar-besar gitu ya. Di atas 10 nih ya. Jadi dari angka 8,8 itu langsung beda 0,5 mili saja lonjakan pH-nya sudah sampai hampir 12 satuan seperti itu. Baik, sahabat kimia ya. Lalu setelah daerah 4 apa yang harus kita lakukan ya? Nah, di sini sahabat kimia bisa menambahkan titik lainnya, misalnya pada volume 6 mili, 10 mili, atau bahkan 48 mili ya, karena satu buret itu full di 50 mili ya. Nah, lalu kita lihat bagaimana sih kecenderungan perubahan pH-nya pada daerah 4. Bagaimana kecenderungan pH-nya pada daerah 4 ya. Tentu dia tidak akan naik terus, tapi akan berbelok lama-lama stagnan ya. Nah, sahabat kimia, setelah kita menghitung langkah selanjutnya itu adalah kita membuat tabel seperti ini ya. Dimulai dari volume 0 ya. Ini volume 0, daerah 1, ini daerah 3. Daerah 1 dan 3 itu masing-masing satu titik. Ini daerah 2 ya. Dan ini daerah apa? 4. Sahabat kimia hitung volume itu sebagai sumbu apa? X ya. Sebagai sumbu X, kemudian volume Y-nya itu adalah pH ya. Nah, ini kalau dibuat tabel, ini punya teman sahabat kimia ya, teman Kyoko dari F1A. Terima kasih sudah mengirim hitungannya, mengirim file ini ya. Nah, lalu kita hitung di sini gradiennya ya. Nah, gradien ini kita hitung dengan cara membuat plotting grafik lebih dahulu ya. Nah, ini lihat. Ingat, di X itu adalah mililiter titran NaOH ya. Di Y itu adalah pH. Dan diawali dari angka 0. 0 vertikal Y, 0 horizontal adalah X ya. Nah, lalu nanti tampilkan daerah 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah apa? 4. Nah, sahabat kimia, setelah dibuat dari tabel ini, maka sahabat kimia akan mendapatkan grafik seperti ini ya. Di sini kita harus bisa bedakan ya. Apa sih bedanya grafik kurva AKBK dengan ALBK ya? Kalau dicermati, maka pada daerah tiganya itu lebih miring, lebih landai. Kemudian antara ininya range dari apa? Dari Y-nya pada daerah 3 itu lebih pendek, tidak terjal, tidak tajam seperti AKBK ya. Nah, kemudian setelah kita tahu kurvanya seperti ini, diplot ya, buatlah kurva yang mulus. Kemudian ambil garis lurus ya. Garis lurus ini melewati 0, Y ya. 0, Y sebagai daerah 1 ini nanti kita sebut sebagai yang ini intercept ya, pada persamaan garis linear itu intercept. Nah, kemudian bagaimana menentukan gradiennya? Gradiennya itu ambil segitiga yang ada di sepanjang garis ini. Ambil bebas saja ya. Mau dari sini, ini misalnya kalau di gambar ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi segitiga ini ya, segitiga ini tentu akan sahabat kimia hitung ya dengan sahabat kimia akan menghitung segitiga ini dengan persamaan delta Y
delta Y per delta X ya. Delta Y per apa? Delta X. Ini delta Y, kemudian apa? Per delta X ya. Delta Y per ya. Delta X. Oke. Delta X itu adalah sebagai gradien. Ya, itu sebagai gradien ya. Nah, delta Y itu apa? Delta Y itu mestinya adalah Y2 dikurangi Y1 delta X. X2 dikurangi X1 ya. Nah, ini setelah dihitung, nah dapatnya seperti ini ya, sahabat kimia ya. Nah, silakan dihitung ya. Kalau bisa minimal 3 atau 4 lah gradien. Kemudian dijumlahkan, dibagi dengan, misalnya kalau 3, M1, M2, M3 bagi 3, nanti dapat gradien rata-rata. Nah, gradien hasil rata-rata itulah yang kita pakai untuk menuliskan persamaan di sini ya. Jadi ini persamaannya, yaitu Y sama dengan 1,1232 X ditambah 3. Ini yang disebut intercept ya, sahabat kimia. Interceptnya itu adalah 0,3 ya. 0,3. Nah, ini adalah 0,3. 0 itu X, 3 itu Y. Y itu adalah pH-nya. Jadi 3 menunjukkan pH sebelum titrasi ya. Lalu X itu mililiter NaOH-nya. Nah, gradien perbandingan Y per X, perbandingan pH terhadap volume titrannya, pH larutan terhadap volume titran adalah gradien rata-ratanya ya. Nah, sahabat kimia, kemudian setelah ini apa ya? Sahabat kimia sudah mendapatkan Y. Untuk apa persamaan regresi Y sama dengan MX plus C ini ya? Nah, ini Bu Eli sudah tuliskan lagi di sini. Nah, kita bisa menghitung nilai Y untuk X berapa saja ya. Kita bisa menghitung nilai Y pH untuk X berapa saja. Misalnya kita masukkan di EX atau mililiter NaOH-nya, titrannya 4,8. Nah, 4,8 masuk sini, dikalikan ini, ditambah 3. Maka di sini ketemu Y-nya 8,39. Nah, sahabat kimia, 8,39 itu pH basa. Ini pH larutan ya. Jadi 8,39 itu kita konversi lagi ya ke ini sudah kita ketahui menjelang titik ekuivalen ya, yaitu pH daerah 3 yang 8,8. Ini 8,39 ekuivalennya di 8,8 ya. Nah, ini berarti daerah hidrolisis garam basa. Jadi kita hitung ya, pOH sama dengan 14 min pH, ketemu 5,15. Ini pOH. Nah, pOH-nya kita ubah, pOH itu kan min log OH min ya. Maka OH minnya itu kita isi ya. Berapa sih OH min? Sahabat ini bisa hitung di sini ya. Ini sekitar 7,07 kali 10 pangkat min 6 ya. Ini persamaan reaksi hidrolisis garam basa yang harus kita tulis lagi. Karena di daerah 3 itu garam basa yang mengalami hidrolisis, maka di sini kita tulis lagi ya. Garam yang mengalami hidrolisis, garam basanya yang mengalami hidrolisis adalah ion dari asam lemahnya, yaitu CH3CO-nya ya, bukan Na plusnya. Oleh karena itu, CH3CO- ditambah H2O menghasilkan CH3COH dan OH- ya. Nah, sehingga kita sesuaikan persamaan reaksi setaranya bahwa jumlah molar OH- itu akan sama dengan CH3COH-nya. Kenapa? Lihat, ini ya akan sama dengan ini. CH3CO- itu akan sama dengan OH- karena koefisiennya 1:1. Sehingga ketika sahabat kimia sudah menghitung OH-nya berapa molar, ya tadi 7,07 kali 10 min 6 ya, maka otomatis CH3COH-nya ya juga itu, nilainya juga sama, 7,07 kali 10 pangkat min 6 molar. Ya, nah seperti itu. Jadi tujuan akhir dari
titrasi asam basa adalah menentukan kadar titrat. Siapa titratnya? Titratnya adalah CH3COH yang kita ukur kadarnya dalam satuan molaritas, yaitu dengan mencari pH pada daerah 3 ya, daerah titik ekuivalen. Kenapa? Karena di sana berlaku konsep mol titran sama dengan mol titrat ya. Baik sahabat kimia, kita sudah selesai ya pada penjelasan dan sudah mengetahui sampai di eh, konsentrasi CH3COH yang diperoleh dari konsentrasi OH-nya. OH-nya diperoleh dari pOH, pOH dari pH-nya, yaitu pH sebagai sumbu IE yang kita hitung dari persamaan gradien. Persamaan garis lurus yaitu dengan cara menentukan gradien lebih dulu. Nah, baik sahabat kimia, kita cross check ya. Jadi kalau grafik ini kita perbesar, maka pada 4,8 sahabat kimia bisa cari 4,8 pada daerah X-nya. Kemudian dari 4,8 itu naikkan ke atas dan akan diperoleh sekitar 8,39, yaitu hampir dekat dengan 8,8 ya. Seperti itu ya. Lalu bagaimana? Apakah kita bisa menghitung pada nilai X yang lain, misalnya 100 mili, 200 mili? Oh, bisa ya. Karena cukup masukkan ke dalam persamaan ini. Cukup masukkan ke persamaan ini, Y-nya dapat. Y-nya dapat, sekali lagi pH-nya dapat, pOH-nya dapat, OH-nya dapat. Dari OH- ini, maka CH3COH-nya, CH3COH-nya juga dapat. Ini dapat langsung tanpa menghitung ulang persamaan reaksi pakai rumus persamaan hidrolisis garam. Jadi artinya rumus persamaan hidrolisis garam itu tidak usah kita pakai lagi di sini, cukup dengan menyetarakan koefisien reaksi, kemudian lihat perbandingan koefisiennya, ternyata koefisien OH- terhadap CH3COH-nya itu 1:1 ya, sehingga konsentrasi CH3COH-nya jelas-jelas sama dengan konsentrasi OH-nya. Demikian ya sahabat kimia, untuk memperdalam ini ya, grafik titrasi asam lemah basa kuat apakah hanya untuk menghitung kadar titrat ya? Ternyata tidak, ada tinjauan lain yang namanya kita bisa menentukan nilai Ka ya pada grafik titrasi asam lemah oleh basa kuat ya. Nah, ini sudah Bu Eli buatkan videonya, silahkan nanti dipelajari di sini ya, di link ini, di yang ada gambarnya ini ya, sahabat kimia. Nanti Bu Eli tulis linknya ada di bagian deskripsi video ini ya. Nah, latihan mandiri sekarang ya, silakan, karena ini mandiri sifatnya adalah membangun curiosity ya. Curiosity-nya silakan dibangun, karena dengan curiosity sahabat kimia akan membuktikan bagaimana hubungan antara membuat grafik titrasi asam basa terhadap penentuan kadar titrat ya. Nah, kali ini latihan mandirinya adalah kurva titrasi basa lemah ya. Ingat, basa lemah NH4OH buat aja 0,1 molar 5 mili dititrasi oleh ya. Dititrasi oleh asam kuat HCl 0,1 molar ya. Nah, asam kuat dititrasi oleh berarti ini sebagai titrat. Sementara basa lemahnya sebagai titrat ya. Demikian sahabat kimia, terima kasih sudah menonton video ini. Terus berlatih, terus diulang. Jika belum paham, diulangi lagi. Silakan dicatat pada buku catatan masing-masing ya, sehingga lebih paham bagian mana yang perlu di-highlight sebagai konsep esensial pada bahasan materi titrasi asam lemak oleh basa kuat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.